Anak itu menangkap bola dari lapangan. Pemain di pengadilan datang untuk tertawa padanya. Apakah anak-anak ingin menembak juga? Anak itu melemparkan. Ini agak aneh. Pemain tidak puas. Biarkan dia melakukannya lagi. Tangan anak angkat dan jatuh. Wajah pemain sedikit gemetar. Tarik anak itu ke pengadilan. Menghancurkan semua orang. Dia ingin bersaing dengan anak itu. Nama panggilan pemain, bulu hitam besar. Tempatnya adalah yang paling kekerasan dalam tim. Pada awal permainan, bocah hitam besar memukul anak itu dengan kekuatan brute. Penonton tersembunyi. It's the boy's turn to attack. Operasi kabur mengguncang sapi hitam besar. And a silly hit. Seluruh penonton bersorak untuk anak itu. Buah hitam besar marah. Dia menuntut titik dan kehilangan. Bocah hitam besar baru saja melemparkan bola. Orang-orang tidak percaya. Saya pikir anak di tangan anak itu adalah palsu pertama. The Black Boy Ten jumped up. Hanya satu tembakan. Seluruh penonton kehilangan dagu mereka. Nama anak itu Carrie. Tidak ada yang bisa membayangkan, dia hanya anak biasa, mainkan permainan dengan orang lain, tidak ada tembakan, dan sering dirampok. Dua teman tim bersama-sama bahkan lebih indah. A harus berada di titik tertentu untuk menjadi malas, dan si gemuk lainnya harus menggoda lagu. Cari iramanya dulu, lawan tidak akan memberikannya begitu lama. Although they were abused by each other, tapi Carrie tidak yakin. He believes that one day the street chord will be famous. Petir dan petir di malam hari, dia masih mencoba berlatih menembak. Anak-anak yang mungkin bekerja keras tidak akan memiliki nasib buruk. Tiba-tiba, dia melihat sepatu. Buka lidah MJ. Homecoming. Kelly meletakkan sepatu di TV. Sebuah kilat menyerang arus. Running wildly along the wire. Dan sepanjang jalan pulang di TV. Kamar jatuh ke kegelapan. Sepatu juga terkena listrik. Dengan cahaya biru sedikit. Semuanya luar biasa. Kelly mengambil sepatu dan mereka hanya cocok. Hari kedua, 3-3 menangkap terbuka. Organizer juga mengundang tim jalanan profesional. Setiap pemain kuat, terutama lembu hitam yang terakhir tidak mudah untuk mengacaukan. Some amateur players are already playing well. Namun ketika itu berkaitan dengan kekuatan profesional, segera muncul. All kinds of charge moves of Dashley skill test make the opponent play fully unable to win the north. Ini adalah petunjuk besar segera. Pada bola terakhir, hitam besar akan memiliki ketiga super jauh. Sayangnya, itu melompat keluar dari kotak. Bolanya ada di tangan Carrie. Carrie memberi sapi hitam besar makanan yang baik. Lihatlah orang bodoh. Pelatih langsung mengundang Carrie untuk bergabung dengan tim. Carrie memulai karir. Tim streetball terkenal dianiaya oleh tim kuliah. Permainan telah kehilangan ketegangannya. Pada saat ini, pelatih menempatkan Carrie 13 tahun di pengadilan. There's a kid on the court. Tawa datang dari penonton. Kelly tidak gugup. Tembakan 3 titik menutup seluruh pengadilan. Kemudian tim dan teman-teman tim bekerja sama. Gelombang serangan klimaks. Kelly memiliki tingkat pukulan yang sangat tinggi. Langsung membagi pena menjadi pena yang terbalik. Finally Kelly took the ball and show off his opponent down. Kemudian mempercepat dan melompat naik. Semua orang terlihat konyol. Penonton diam. Tak pernah melihat jenius bola basket yang hebat. Orang-orang baru saja mulai bertepuk tangan. Dua teman ingin tahu bagaimana Carrie melakukannya. Carrie memberitahu mereka apa yang terjadi malam itu. Dia menebak bahwa sepatu itu pasti telah membawa dia bakat. Saya mendengar Carrie menjadi selebriti. He's chosen, who never looked him in the eye, also Chamehere. Dan menawarkan untuk menjadi agennya. Permainan berikutnya, Kelly started playing with people and abusing each other. Seluruh tim tidak menyerahkan pada teman tim mereka sama sekali. The stadium became his personal show. Satu orang memenangkan permainan. Teman-teman tim semua kecewa. Carrie tidak peduli. Beberapa permainan membuatnya semakin terkenal. Menjadi objek dari banyak bintang. Dikelilingi oleh wartawan sepanjang hari. Benar-benar terkejut oleh ketenaran dan kekayaan. His former friends were abandoned by him. Saat semua teman-temannya mulai menjauh dari dia, Kelly tinggal dengan sepupunya setiap hari. Sepupu ingin membuatnya superstar dalam basket. Biarkan dia mengambil iklan dan membuat film. Gunakan ketenarannya untuk membuat uang. Segera, permainan tangkap nasional telah dimulai. TKP penuh dengan penonton dan banyak penjelajah. Sebagai jenius bola basket, Carrie menerima sambutan hangat. Sebelum permainan, sponsor meminta Carrie untuk memakai sepatu mereka untuk permainan. Tapi Carrie tahu pentingnya menulis di kakinya. Menolak permainan. Lawan mereka adalah tim jalanan kelas pertama di negara ini. Kekuatan luar biasa. Membuka. Teman-teman tim muda dihancurkan oleh lawan. Lalu terbang dan meledakkan sabuk. Selanjutnya, sisi lain adalah semua jenis penculikan. Semua jenis ruang langsung membuka skor. Carrie worked closely with his teammates under his leadership. Skor konsekutif. Mereka juga mulai bermain trik pada lawan mereka. Dan lepaskan celana satu sama lain. So angry that the coach of the other side asked for the referee's theory. Tapi ini bola jalanan. Pada setengah waktu, semua orang baru saja kembali ke ruang ganti. Sepupu Kelly menyelinap masuk. Ketika pelatih tidak tahu bagaimana bermain, Kelly found out that her chosen had secretly changed her sneakers. Without magic sauce, Carrie has no talent.
Anak itu secara tidak sengaja memperoleh bakat Jordan, menghancurkan banyak lawan kuat sepanjang malam. Ini semua karena sepasang sepatu sihir. Sekarang aku tidak punya sepatu. Carry can play. Belum. Mudah ditutup oleh lawan. Pasnya diberikan kepada lawan. Ini lebih seperti, 3 jangan sentuh. Penonton tersembunyi. Akhirnya, mereka dikalahkan oleh lawan-lawan mereka. Kehilangan mengubah segalanya. Pembatasan kontrak dalam iklan. Tidak ada minat. Sepupuku menunjukkan wajahnya yang sebenarnya dan meninggalkan Carrie. Kelly, yang kehilangan segalanya, akhirnya menemukan dirinya sendiri. Dia menemukan rekan aslinya. Minta maaf kepada mereka. Saya juga membuat janji untuk mengambil bagian dalam permainan basket jaringan menangkap. Meskipun mereka semua menyedihkan sekarang, tapi hal paling bahagia untuk bermain bersama. Ibu juga tidak sengaja menemukan sepatu yang hilang oleh sepupunya. Ini memberikan mereka lebih percaya diri. Raja Bola, TNBA Glider Dragler juga diundang untuk membantu. Lebih dari selusin tim memutuskan untuk juara. Tim yang terdiri dari sepupu dan sapi hitam besar juga di antara mereka. Mereka lebih gelap dari bola hitam. Semua jenis gerakan kotor, berbagai pergerakan memukul. Akhirnya, hanya mereka dan 3 musketer Carrie yang tersisa untuk bersaing untuk kejuaraan. Pada awal permainan, bocah hitam yang besar membuat langkah buruk lain. Xiao Pang tidak ingin terlepas. Aku akan segera menghubunginya. Meskipun penembakan Carrie bisa menekan lawan, tapi sisi lain besar, terus mencetak dengan keuntungan fisik. Bahkan lebih buruk, Carrie ditimpa kejahatan oleh sepupunya. Sepatu Carrie rusak. Dia kehilangan bakatnya lagi. Teman-teman tim juga terluka. Ketika semua orang kecewa, ayah Carrie muncul. Ayah dulu penangkap terkenal. Hanya menyerah basket untuk bekerja. Ayah tak bisa dihentikan saat dia naik panggung. Tujuan setelah tujuan, dengan sendirinya untuk menangkap skor. Bola terakhir. Pada titik pertandingan, ayah melalui lawannya dan membunuhnya langsung. At the last minute he thought of it. Menghantar bola ke Carrie. Dad wanted to tell him. Percayalah pada dirimu setiap saat. Gerakan yang berani Carrie. Di mata masyarakat, bolanya menggambar lengkung yang indah. Mereka memenangkan permainan dan menjadi juara terakhir.